Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap kami, Engkau layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap benih firman yang ditabur itu adalah isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami dan boleh menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beberapa hari yang lalu ketika saya bangun tidur, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya suatu kejadian yang terjadi dalam hidup saya 4 tahun yang lalu Bapak Ibu. Di mana suatu ketika saya ditelepon oleh teman saya, saya diajak ketemuan. Padahal kami sudah 7 tahun lamanya kita tidak pernah kami tidak pernah kontak lagi. Benar-benar itu pertama kalinya setelah 7 tahun teman saya ini ngajak saya ketemu. Ketika kami ketemuan, ternyata teman saya ini menawarkan saya sebuah investasi di mana pada tahun itu investasi ini lagi booming Bapak Ibu. Yaitu investasi emas elektronik. Jadi virtual gold seperti itu ya. Nah, tapi dalam bentuk mata uang dinar dirham. Nah, saya tahu teman saya ini ketika dia mau menginvestkan uang yang dia miliki, itu dia bukan orang yang gegabah, bukan orang yang ujuk-ujuk langsung dengar penawaran dari orang langsung dia mau menanamkan atau menginvestkan uangnya. Tapi dia ini benar-benar orang yang sangat-sangat teliti, sangat-sangat hati-hati ketika dia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, ternyata benar Bapak Ibu, teman saya ini sampai bela-belain datang ke kantor pusatnya Dinar Dirham itu untuk mengecek kebenaran investasi ini, bahwa investasi ini benar-benar bukan investasi bodong. Jadi dia jauh-jauh dari Surabaya untuk ke Kuala Lumpur, dan ketika dia melihat secara langsung kantornya, legalitasnya, segala sesuatunya, baru dia menginvestkan sejumlah uang. Investasi ini ya menggunakan sistem MLM atau yang sekarang lebih dikenal dengan skema piramida seperti itu ya. Kita tahu kalau MLM itu ketika kita punya downline yang aktif, maka kita juga akan mendapatkan cuan atau mendapatkan satu keuntungan. Dan investasi ini itu mendapatkan return atau keuntungan itu banyak. Ketika teman saya menceritakan bahwa dirinya ini baru saja menginvestasikan sejumlah uangnya, kurang lebih waktu itu 30 juta, dalam waktu 2 bulan dia sudah mendapatkan return 50 juta. Jadi uang yang dia miliki saat ini diinvestasikan di dinar dirham ini sudah ada 80 juta. Ketika saya mendengar itu, jujur, otak bisnis saya ini mulai jalan Bapak Ibu. Siapa yang gak kepingin cepat kaya? Siapa yang gak kepingin mendapatkan satu keuntungan yang luar biasa besarnya? Kalau kita punya uang ditaruh di bank aja, bunga yang kita dapat itu berapa banyak. Tapi ini bisa dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan sudah menghasilkan return hampir 2 kali lipat dari yang dia investkan. Terus saya bilang, oke Ci, nanti saya tak runding dulu sama suami. Ketika saya pulang, saya runding sama suami, saya ceritakan semuanya. Satu jawaban suami saya, ojo neko-neko. Ya, ketika saya mendengar bahasa ojo neko-neko ini, jujur saya ini
yang di dalam perjalanan itu sudah mengelis sejumlah nama yang akan saya jadikan downline saya ketika saya mau menginvestasikan uang ini ke dinar dirham ini. Itu saya masih semangat ya Bapak Ibu, berusaha untuk supaya suami saya ini approve, setuju dengan apa yang saya tawarkan, seperti itu. Ternyata sudah suami saya tidak mau ngomong apa-apa, ya wis saya diem aja. Besoknya ketika saya masuk dalam mezbah Tuhan, saya doa, tiba-tiba Roh Kudus dengan jelas berkata dengan tegas, terkutuklah orang yang pengen cepat kaya. Waduh, kaget saya Bapak Ibu mendengar itu ya. Karena jujur ketika saya mulai tergiur dengan penawaran teman saya ini, karena saya kepingin berpikir mendapatkan return dengan cepat. Dalam waktu 2-3 bulan 2 kali lipat. Kalaupun saya tidak banyak-banyak, saya cuma masukkan 10 juta. 2-3 bulan saya bisa dapat 20 juta. Uang saya berlipat menjadi 30 juta. Siapa sih yang nggak kepingin? Ketika saya dengar Roh Kudus katakan itu, saya langsung buka mata. Saya mau melihat ini benar-benar Roh Kudus yang ngomong atau suara suami saya. Ketika saya lihat suami saya masih tidur, saya doa lagi dan berusaha meyakinkan Tuhan untuk Tuhan itu approve dengan apa yang saya pengen, seperti itu. 1 hari, 2 hari tidak ada jawaban apapun dari Tuhan. Dan di hari Seninnya, waktu itu saya ingat hari Jumat atau Kamis, hari Seninnya mama saya itu lagi ngadain persekutuan doa di rumahnya. Dan saya datang di sana, ketua sel dari mama saya ini membagikan ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan dibagikan, kita disuruh ngambil. Lah, untuk ketiga kalinya Tuhan ngomong. Pertama lewat suami saya, kedua ketika saya doa, Roh Kudus ngomong, terkutuklah orang yang pengen cepat kaya. Yang ketiga ini, yang benar-benar saya yakin, saya langsung, sudah Tuhan ampuni aku. Aku tidak mau lagi ngerayu-ngerayu Tuhan untuk supaya Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang saya pengen. Saya dapat satu ayat di 1 Tawarik 29, tapi hari ini Tuhan ingatkan saya, ada 2 hal yang mau Tuhan ingatkan kepada kita. Di 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12, kita baca 2 ayat ini ya Bapak Ibu. 1 Tawarik 29 ayat 11, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, firman Tuhan berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dari 2 ayat firman Tuhan ini Tuhan ingatkan saya. Hal pertama di ayat 11. Ya Tuhan, punyamu lah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Hal pertama, Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang ngaku anak Tuhan menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah manajer keuangannya Tuhan. Apa yang ada dalam diri kita, uang yang ada di rekening kita, di tabungan kita,
yang kita bawa, harta yang kita punya, itu semua adalah titipan dari Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang menyadari itu, Bapak Ibu? Tidak banyak. Hanya sedikit orang yang sadar bahwa harta yang mereka miliki, harta yang kita miliki itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi banyak orang yang gak sadar. Sehingga mereka itu melakukan uangnya, memperlakukan atau mengelola keuangannya itu dengan caranya sendiri, dengan suka-sukanya. Kita lupa bahwa sebenarnya kita ini manajer keuangannya Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk mengatur, mengelola keuangan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Tapi kita bertindak seolah-olah uang atau harta yang kita miliki itu adalah benar-benar 100% murni kepunyaan kita. Sehingga kita bisa berbuat sesuka hati. Kita kepingin beli baju mewah, kita beli. Kita kepingin beli tas, kita beli. Kita kepingin beli ini, kita beli. Kita pengen ditawarkan satu investasi, kita mau taruh uang kita. Kita ditawarkan apa, kita taruh. Kita tidak pernah bertanya sama Tuhan. Kita lupa bahwa kita ini cuma sekedar manajer keuangannya Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah manajer keuangannya Tuhan, bahwa apa yang kita punya, uang, harta yang ada di rekening kita, harta yang kita miliki itu kepunyaan Tuhan, maka kita tidak akan bertindak sesuka hati kita. Ketika awal pandemi, kita semua memasuki masa pandemi, ya, banyak konten-konten kreator itu mulai menawarkan yang saat ini lagi booming, Bapak Ibu. Mereka sebagai afiliator satu usaha robot trading, ya, banyak sekarang yang lagi disorot. Mereka menawarkan, ayo ini loh, investkan uang Anda di sini. Dan mereka mulai melakukan flexing. Dan orang-orang, banyak orang, dan tidak sedikit anak-anak Tuhan, ketika memasuki masa pandemi, bukannya minta hikmat dari Tuhan, tapi mengikuti cara kerja dari afiliator, menanggapi apa yang ditawarkan oleh konten-konten kreator itu untuk melakukan satu investasi robot trading. Ya, mereka berpikir daripada susah-susah, sekarang kerja juga pada waktu itu lagi work from home. Ketika work from home berarti salary yang kita terima itu dipotong. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang no work no pay, ya, gak bekerja gak dibayar. Ada banyak hal sehingga kita harus memutar otak, berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Dan disitulah kesempatan para mafia-mafia, orang-orang yang melihat kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih dari orang-orang yang lagi galau ini, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu punya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, maka kita tidak akan tergoyahkan dengan adanya tawaran-tawaran dari konten-konten kreator atau afiliator ini. Berapa banyak yang mengalami satu kerugian. Bahkan ada yang sampai dibela-belai pinjem utang untuk menginvestasikan uangnya demi kepingin cepat kaya, Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sadar, kita tidak menyadari bahwa apa yang kita punya itu milik Tuhan. Kita ini hanya dititipi, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau ingatkan ke kita bahwa apa yang kita punya itu milik Tuhan.
Saya bersyukur Bapak Ibu pada waktu itu dengan keras, dengan tegas Roh Kudus negur saya. Sehingga saya tidak jadi menginvestasikan uang yang saya punya untuk invest di dinar dirham ini. Hari ini saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Tapi satu hal yang saya yakini, ketika teman saya sudah tidak mau mengajak lagi dan tidak pernah menceritakan hal itu, saya tahu bahwa itu bukan investasi yang menguntungkan. Seperti itu Bapak Ibu. Banyak dari kita tidak sadar. Banyak dari kita merasa harta, uang yang kita miliki itu milik kita. Jadi kita berbuat sesuka hati kita. Yang kedua, di ayat 12 dikatakan seperti ini. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan, maka hal kedua ini kita juga akan sadar bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berdaulat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita diberikan satu berkat untuk kita kelola sebagai seorang manajer keuangannya Tuhan, kita dipercayakan ini, tak percayakan kamu untuk mengelola. Tapi kita tidak mengelola dengan baik. Kita harus ingat ya, Tuhan itu berkuasa. Kedaulatan Tuhan itu tetap ada sampai hari ini. Kemarin saya sempat lagi booming-boomingnya itu, afiliator-afiliator yang menceritakan masa lalunya, di mana dia adalah seorang tukang parkir, kehidupannya yang enggak beruntung. Sebagai seorang tukang parkir, anak tukang parkir, dia harus berkelana. Ada juga yang dia dari orang miskin sampai dia mengikuti satu audisi pencarian bakat, dia nyanyi sampai akhirnya dia mendapatkan ini investasi ini. Dia menjadi sangat-sangat kaya, dia mulai flexing, membuat orang-orang yang melihat itu menjadi yakin dan percaya bahwa ketika saya meniru ini, si A, si B, saya akan memiliki nasib yang sama dengan si A, si B. Mereka lupa bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Mereka lupa bahwa Tuhan itu berkuasa untuk memperbesar kita, untuk memperkokoh kita. Mereka lupa. Sehingga mereka meniru, oh si A ini kehidupannya yang begitu buruk. Ketika dia melakukan investasi ini, mereka berubah. Bahkan yang terlebih lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat, dia flexingnya luar biasa. Dia sampai tanya, outfitmu berapa? Oh ini baju sekian ratus juta, ini tas sekian puluh juta, jam tangan sekian miliar. Semuanya dihitung. Outfitnya ini satu hari ini kita pakai outfit senilai miliaran rupiah. Dan dikatakan apa? Wah murah banget. Dunia sudah menawarkan suatu kemudahan. Dunia menawarkan di mana ketika banyak orang yang mulai putus asa dengan keadaan ekonominya, dunia mulai menawarkan sesuatu yang mudah untuk membuat kita menjadi cepat kaya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan dan kita bisa dipercaya sama Tuhan, gak usah kita ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati kita berlimpah-limpah. Semua kembali kepada kita. Apakah kita bisa dipercaya sebagai manajer keuangan Tuhan? Atau kita sebagai manajer keuangan Tuhan yang sering melakukan kesalahan, sering melakukan korupsi, atau apapun. Kita harus menyelidiki hati kita sendiri. Kita mau buka ya Bapak Ibu di Amsal, untuk mengingatkan kita
Supaya kalau hari ini kita kepingin menjadi cepat kaya, kita mulai urungkan niat kita, karena itu adalah sesuatu yang sia-sia ya Bapak Ibu. Di Amsal 13 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, ketika kita mengumpulkan sedikit demi sedikit, maka harta itu akan semakin bertambah. Tapi kalau kita mengumpulkan, memperoleh harta itu dengan cepat, berarti harta itu tidak akan bisa bertambah. Yang ada akan semakin berkurang. Sebagai contoh kita tahu, afiliator. Salah satu afiliator di dalam videonya, dia katakan gini, dengan bangganya, dengan sombongnya dia katakan, Tuhan itu bingung mau menjadikan saya miskin lagi. Ketika saya sombong, Tuhan mau bikin saya miskin, ternyata saya amal, gak jadi. Terus saya sombong lagi. Tuhan pengen bikin saya miskin lagi, ternyata saya amal lagi. Mereka lupa bahwa apa yang dia katakan itu Tuhan berdaulat. Hari ini dalam hitungan detik saja Tuhan bisa jadikan dia miskin. Ketika Tuhan melakukan kedaulatannya, menunjukkan kedaulatannya, maka Tuhan berkuasa melakukan apapun. Ketika saya baca renungan ini, Bapak Ibu, firman Tuhan ini, saya diingatkan kembali sama Tuhan. Firman Tuhan 4 tahun yang lalu saya terima. Hari ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kalau Tuhan melihat hati kita, diri kita ini bisa dipercaya sama Tuhan. Tanpa kita minta, Tuhan pasti memberkati kita. Firman Tuhan katakan Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau memenuhi semua kebutuhan kita, apa yang kita ragukan? Ingat ya Bapak Ibu, 2 hal. Apa yang kita miliki, itu adalah kepunyaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berdaulat. Berbicara tentang kedaulatan Tuhan Bapak Ibu, saya ingat ya, tahun lalu kurang lebih 6 bulanan lah, salah satu cleaner kami, tiba-tiba dia itu cerita sambil menunjukkan sebuah aplikasi. Dia katakan gini, Bu, saya sekarang ikutan main ini. Dia menunjukkan satu aplikasi robot trading. Ini dana saya, uang saya, dia menginvestasikan uangnya 2 juta Bapak Ibu. Dilipat kali gandakan, saat itu dia sudah punya 400 juta. Saya katakan seperti ini sama cleaner saya ini, ambilin uang itu, 350 juta kalau kamu masih mau menggandakan uang itu. Karena nggak lama uang itu pasti hangus. Tapi cleaner saya ngomong gini, enggak Bu, tunggu lek 1M. Nanti lek 1M tak beli no anakku rumah. Dia punya 2 orang anak. Nanti anakku tak tukok no oma sitok-sitok Bu. Aku akan belikan anak saya rumah satu-satu. Tak tunggu sampai 1M. Saya katakan, kamu daripada nunggu 1M, ambilin 350 juta, belikan anakmu yang pertama rumah 1. 50 juta taruhan di situ untuk dilipat kali gandakan lagi. Kalau dapat 350 juta lagi, kamu belikan rumah untuk anakmu yang kedua. Nanti dapat lagi 350 juta, berarti berapa? 1M 50 juta, kamu bisa simpen untuk tabungan masa tuamu. Saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini si cleaner ini tidak pernah pegang uang, sekali pegang uang, dia merasa punya uang banyak dan rasa serakah ada di dalam dirinya. Dia tidak mau ambil. 1 minggu dari saya ngomong, ternyata robot trading yang dia punya itu harganya turun.
sampai akhirnya dia cuman kebagian 5 juta. Jadi dia kebagian 8 juta, saldonya tinggal 10 juta sama dia diambil semua, dia cuman kebagian 8 juta. Di situ saya belajar, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau kita kepingin kita bisa dipercaya Tuhan untuk satu harta yang besar, Tuhan pasti percayakan. Kalau belum waktunya, Tuhan melihat hidup kita ini belum bisa dipercaya untuk mengelola sejumlah harta yang besar, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Sama halnya dengan cleaner saya ini, Bapak Ibu. Di situ saya belajar, lek gurung wayane soge, kita berusaha seperti apapun, ya gak akan jadi seperti itu. Tapi ketika Tuhan sudah menunjukkan kuasanya dan melihat kita bisa dipercaya, ketika Tuhan sudah mengangkat hidup kita, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan kita. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Amsal tadi berkata, harta yang diperoleh dengan cepat akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan bertambah. Di mana artinya, jangan pernah kita berpikir untuk menjadi cepat kaya. Karena kekayaan itu adalah titipan dari Tuhan, dan ketika Tuhan melihat hidup kita bisa dipercaya, maka kita akan dipercayakan lebih untuk mengelola sesuatu yang lebih besar dari hari ini. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu, mulai kita ingat, kita sadari bahwa apa yang kita punya itu milik Tuhan. Dan yang kedua, kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas hidup kita itu masih berlaku sampai hari ini. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apa yang mau kita kerjakan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya, maka Tuhan campur tangan, Tuhan ikut bekerja, maka segala sesuatunya akan Tuhan lakukan yang terbaik dan sesuai dengan apa yang Tuhan nilai terhadap diri kita. Kalau kita mendapatkan nilai A dari Tuhan, percayalah bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang lebih, maka kita akan dituntut yang lebih juga oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ketika kita bisa dipercaya sama Tuhan, maka Tuhan tidak akan tanggung-tanggung kalau mempercayakan segala sesuatunya. 2 hal, Bapak Ibu, sadari bahwa apa yang kita punya itu milik Tuhan. Yang kedua, kedaulatan Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini atas hidup kita. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu boleh dibagikan malam hari ini Tuhan. Ajar kami untuk sadar bahwa apa yang kami punya itu milik-Mu ya Tuhan. Kami hanyalah manajer-manajer keuangan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kami kelola setiap harta yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Bukan untuk kami mengelola sesuka hati kami Tuhan, tapi biarlah kami lebih lagi mendapatkan hikmat daripada Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi seorang manajer keuangannya Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap Tuhan menyadari bahwa kedaulatan-Mu Tuhan itu berlaku atas hidup kami sampai hari ini. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami itu akan terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah rema firman Tuhan malam hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.